Hai Sobat IPSI, apa kabar? Bertemu lagi dengan saya, Kak Putri. Nah, pasti udah pada kangen kan ya? Oke, hari ini kita akan belajar tentang struktur kalimat dalam bahasa Indonesia, yaitu SPOK. Di mana dalam sebuah kalimat pasti mempunyai 4 elemen SPOK. Memangnya apa sih SPOK itu? Nah, SPOK itu kepanjangan dari S sebagai subjek, P sebagai predikat, O sebagai objek, dan K sebagai keterangan. Yuk kita bahas satu-satu, jangan sampai di skip ya. Oke, kita mulai dari subjek dulu ya. Apa sih subjek itu? Subjek adalah orang atau aktor yang melakukan kegiatan dalam suatu kalimat. Contohnya apa sih? Contohnya yaitu yang pertama ada Kak Putri. Ini contoh ya, sobat. Yang kedua ada nama hewan, contohnya seperti harimau. Lalu contoh yang ketiga kita ambil nama tumbuhan, contohnya tumbuhan anggrek. Lalu yang keempat kita juga pakai bisa nama orang, yaitu contohnya Pak atau Ibu dokter. Oke, selanjutnya kita akan membahas tentang predikat. Apa sih predikat itu? Predikat yaitu unsur kalimat dalam bentuk tindakan yang dilakukan oleh subjek. Contohnya apa? Contohnya yaitu membaca, lalu menyerang, lalu disiram, dan yang terakhir yaitu mengobati. Nah, berikut ini adalah contoh dari kata predikat. Oke, setelah kita membahas tentang subjek dan predikat, yuk kita bergeser ke objek. Apa sih Kak objek itu? Objek yaitu suatu unsur kalimat yang digambarkan sebagai tindakan atau aktivitas oleh subjek dan bisa juga disebut dengan kata benda. Contohnya apa sih Kak? Contohnya ada buku, lalu contoh yang kedua ada mangsanya, lalu contoh yang ketiga ada air, dan contoh yang keempat yaitu pasien. Nah, untuk selanjutnya yang terakhir kita akan membahas tentang keterangan. Apa sih keterangan itu? Di sini keterangan menjelaskan bagaimana, di mana, atau kapan peristiwa itu terjadi dalam sebuah kalimatnya. Contohnya apa sih Kak? Contohnya yang pertama yaitu di teras rumah. Nah, di teras rumah ini termasuk kalimat keterangan tempat. Lalu yang kedua mangsanya, di hutan. Nah, di hutan ini juga termasuk kalimat tempat. Lalu yang ketiga yaitu setiap hari. Nah, setiap hari di sini juga termasuk keterangan waktu. Dan yang terakhir di rumah sakit. Nah, di rumah sakit ini termasuk keterangan tempat. Oke, langsung aja kita ke contoh soalnya. Nah, di sini Kak Putri punya 2 contoh soal nih. Di sini kita akan menentukan mana subjeknya, mana predikatnya, mana objeknya, dan mana keterangannya. Kak Putri tulis dulu ya contoh soalnya. Contoh soal. Oke, untuk contoh soal yang pertama, ada Linda menyapu rumah dengan sapu. Nah, dari kalimat ini, mana sih subjek, predikat, objek, dan keterangannya? Oke, untuk yang pertama, kita temukan subjeknya. Subjeknya ada di kata Linda. Lalu, yang kedua ada menyapu. Menyapu ini apa? Termasuk ke dalam predikat. Nah, lalu yang ketiga yaitu ada rumah. Rumah ini termaksud dalam keterangan.
karena termasuk keterangan tempat di rumah. Lalu yang ketiga dengan sapu termasuk dengan objek. Oke, selanjutnya ada contoh soal yang terakhir. Pandu membuang kertas di tempat sampah. Nah, dari kalimat ini yuk kita tentukan mana subjek, predikat, objek, dan keterangannya. Di sini Pandu sebagai subjek karena menunjukkan nama orang. Lalu yang kedua ada membuang. Membuang ini termasuk ke dalam predikat karena menunjukkan aktivitas apa yang sedang dilakukan. Lalu yang ketiga ada kertas sebagai objek karena kertas merupakan sebuah kata benda. Dan yang terakhir yaitu di tempat sampah termasuk ke dalam keterangan karena menunjukkan keterangan tempat. Nah, setelah kita belajar tentang SPOK, agar lebih paham lagi nih, Kak Putri punya contoh latihan soal untuk Sobat IPSI. Nah, jangan lupa dikerjakan dan dijawab di kolom komentar ya. Terima kasih sudah menonton video ini, semoga bermanfaat ya. Yuk ikuti les privat di IPSI Education. Sampai jumpa di video selanjutnya. Bye-bye.